pembacaan rukuk sudah ya, tidak. Rukuk sudah kemana? Rukuk itu hadisnya dua. Fa'adzimu fihi rabb. Fa'amar rukuk fa'adzimu fihi rabb. Itu ucapan Nabi. Adapun ketika rukuk agungkan. Hadis sebelumnya dilarang baca Quran ketika rukuk dan sujud. Hancur sudah kalau baca Quran rukuk sujud, bukan mau pahamin Quran itu. Jadi Quran ketika berdiri tidak. Ya, makanya kalau orang sudah ketinggalan Al-Fatihah karena imam sudah rukuk, udah ikut rukuk. Jangan diterusin baca ketika rukuk karena nuhitu, saya dilarang baca Quran ketika rukuk dan tidak lagi. Maka di sini ada hadis an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'an raki'an aw sajidan. Ketahuilah, aku dilarang baca Quran dalam keadaan rukuk dan sujud. Amar rukuk, adapun rukuk maka agungkan. Agungkan di dalam rukuk itu Rabb Allah. Maka dibaca subhana rabbiyal azim. Ada subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ini hadis yang pertama. Wa amma sujud, sujud itu fajtahidu fi doa. Beristihadlah kamu dengan doa, minta sama Allah. Maka ada yang baca dalam hadis lain subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, kemudian hadis yang kedua dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Nabi itu sering baca dalam rukuk dan sujudnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nah, cerita sahabat Aisyah juga, Nabi ketika umurnya sudah 55 lebih, 60 tahun, 55 lebih itu bacanya ini dari rukuk ke sujud. Ada tasbih, ada tahmid, dan juga ada doa. Fi rukuk wa sujud. Ya, ini kita sudah baca kemarin. Jadi bacanya cukup sekali. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini hadis Aisyah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau tadi yang mengagungkan Allah riwayat Muslim. Riwayat Muslim. Jadi subhana rabbiyal azim wa bihamdi benar. Subhana rabbiyal a'la ketika rukuk, terus ditambah doa, silakan. Nah, ini ada contoh dari Aisyah, Nabi membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Tasbih ada, tahmid ada, doa ada. Karena memang perintah globalnya itu. Coba dibaca artinya. Hadis an Ibnu Abbas sama Aisyah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah bahwa aku benar-benar dilarang untuk membaca Al-Quran sewaktu rukuk dan sujud. Adapun sewaktu rukuk agungkanlah Tuhan, dan sewaktu sujud bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, karena besar harapan akan dikabulkan doa. Riwayat Muslim. Fakominun, maka sepantasnya Allah akan ijabah. Doa ikhlas ketika sujud itu dekat kepada ijabah. Apalagi kalau sholat malam sendirian tuh udah curhat sama Allah. Apa yang kita inginkan boleh dalam sujud. Tapi rukuk sujud jangan baca Quran. Quran itu ketika diri aja. Diri habis takbir tuh, nah di situ baca Quran. Ya. Gerak lain adalah tasbih, tahmid, kemudian doa. Tasbih, tahmid, doa. Mensucikan Allah, memuji Allah, dan memohon kepada Allah. Kemudian hadis an Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW dalam rukuk dan sujudnya membaca subhanaka Allahumma rabbana wa
bihamdika Allahumma firli. Artinya maha suci Engkau ya Allah Tuhan kami dengan memujimu ya Allah ampunilah aku. Muttafaq alaih. Kita kadang-kadang ya, baru selesai sholat aja udah bikin dosa ya, karena lama orang terkesel, anak kecil kadang-kadang kita pukul, keluar ada kita marah-marah ke orang. Makanya setiap sujud ada baca Allahumma qini, Allah ampun ya, terus ya, keluar dari masjid aja udah kadang-kadang kata kasar. Nah seperti itu. Maka di sini Nabi di akhir-akhir ya bacanya ini terus, baik rukuk maupun sujud. Lengkap itu, ada tahmid, ada tasbih, ada tahmid, ada doa. Kemudian hadis berikutnya Nabi Hurairah di sini tentang bahwa Nabi membaca takbir setiap pindah gerak dari diri ke ruku ya. Kemudian Nabi baca sami'allahu liman hamidah. Kemudian dari tidal ke sujud baca takbir, sujud ke duduk antara dua sujud baca takbir, sujud lagi baca takbir, diri lagi baca takbir. Kita udah kerjakan ini. Nah ini hadisnya dari Abi Hurairah. Baca yang kemarin Nabi Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW apabila sholat beliau bertakbir ketika berdiri, kemudian bertakbir ketika ruku, lalu membaca Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Ketika beliau mengangkat tulang punggungnya dari ruku, saat berdiri beliau membaca Rabbana walakal hamd, ya Tuhan kami hanya bagimu segala puji. Kemudian bertakbir ketika akan sujud, kemudian bertakbir ketika bangun kembali. Kemudian beliau melakukan demikian seluruhnya dalam sholat, dan bertakbir ketika bangkit dari 2 rakaat setelah duduk tahiyat. Muttafaq alaih. Ini sudah kita kerjakan setiap hari. Ini dia hadisnya, informasi dari sahabat. Mulai takbiratul ihram, takbir ruku, kemudian bangun dari ruku, sami'allahu liman hamidah. Ini imam memberi komando, Allah telah mendengar. Bagi siapa yang memujinya, maka makmum semua Rabbana. Rabbana walakal hamd. Rabbana lakal hamdu itu pendek. Ada yang baca Rabbana lakal hamdu, ada yang baca Rabbana walakal hamdu. Kita sudah kerjakan sesuai dengan hadis. Tapi ditambah lagi, setelah 2 rakaat sujud ada takbir. Jadi baru tahiyat pertama diri takbir lagi Allah Akbar. Nah kemudian setiap rakaat lakukan seperti itu. Jangan diri-diri aja yang ngomong. Ya. Jadi tahiyat pertama begitu diri takbir. Nah dalam hadis berikutnya membaca doa i'tidal ada lagi lebih panjang. Ini hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri minal Ansor ya radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallam idza rafa'a ra'sahu minar ruku', kalau mengangkat kepalanya dari ruku dia mengatakan Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawat wa mil'al ard wa mil'as samawati wal ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Kemudian hadis panjang ahlatsana wal majdi ahaku ma qala al-abdu wa kulluna laka 'abdu Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi dzal jadd, riwayat Muslim. Ini baca i'tidalnya panjang. Tapi yang kita sering baca sami'allahu liman hamidah, tadi pendeknya Rabbana lakal hamdu, ada Rabbana walakal hamd. Rabbana lakal hamdu ada yang baca hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'as samawat wa mil'al ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du, kemudian ruku. Nah ini ada lagi, tambah lagi, berdoa lagi. Intinya adalah Allah mendengar siapa yang memujinya. Kemudian di sini dikatakan Allahumma rabbana lakal hamdu. Nah ini sudah cukup. Ya Allah, ya Rabb kami, bagimu segala puji. Cuman pujiannya
ditambah sifat bil as-samawat, sepenuh langit, wal ard, sepenuh bumi, wa mil amasyita, sepenuh apa yang kau hendaki setelah langit dan bumi. Kita tahunya cuma langit sama bumi aja. Dan sepenuh apa yang kau hendaki. Mil itu artinya sepenuh, sebanyak. Kemudian di sini bisa nanti ya, kalau memang sholat sendirian, kalau berjamaah kan makmum banyak. Kalau sendirian bisa baca panjang. Anta apa namanya? Ahlas sana wal majdi. Kau adalah pemilik pujian dan keagungan. Kemudian ahakun maqalal abdu, ini lebih tepat apa yang dikatakan oleh hamba. Wa kulluna laka abdun, semua kita ini hamba kamu. Ini lama-lama kalau kita doa sama Allah bahwa kita ini hamba Allah, kita ini budaknya Allah, kita ini adalah pesuruh Allah, kita menjadi manusia merdeka, nggak takut dengan siapapun. Kalau doa ini kita baca dengan ikhlas, kita ini merdeka, nggak mudah ketipu dengan harta, nggak mudah ketipu dengan jabatan, nggak mudah ketipu dengan glamor kehidupan dunia. Kalau memang kita baca doa khusyuk. Kenapa? Karena kita hanya budak Allah, kita ini hanya hamba Allah, kita ini hanya pesuruh Allah, yang lain sama. Jadi kemerdekaan manusia kalau memang dia betul-betul menjadi hamba Allah. Kalau masih menjadi hamba manusia, hamba uang, ya, apalagi hamba togut, hamba syaitan, udah rusak. Nafsu yang kita kejar. Maka kemerdekaan manusia yang tidak bisa diganggu itu mazahib al-arba'ah, semuanya itu mazhab-mazhab 4 dan pengikutnya ulama-ulama besar itu amrullah, semua hamba Allah. Mereka punya prinsip, ya. Imam Hanafi keluar masuk penjara, bahkan mati di penjara. Imam Malik punya prinsip, disuruh mengakui kepemimpinan anak diangkat oleh ayah, tidak mau setuju. Padahal itu di Irak, dia di Madinah. Akhirnya diketok kakinya, pecah perjalanan kaki. Sampai dia nggak jadi imam sholat di Masjid Nabawi karena diketok kaki. Ini namanya Abdullah, punya prinsip, aneh hamba Allah, bukan gampang. Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i kabur-kaburan, dikejar terus. Ahmad bin Hanbal keluar masuk penjara. Satu hari dia lagi melonjor di masjid di Kufah, di masjid. Itu khalifah datang dengan hulu balangnya, itu penjilat-penjilatnya, entar-entar. Dia lagi melonjor gitu, dibaca Quran. Minggir kaki kamu, kata pengawal. Dia nggak mau nengok, ini aja baca Quran. Man yamudu bedai, man yamudu rijlai, la yamudu yada. Orang yang memanjangkan kaki tidak pernah ngemis. Ngomong gitu doang gimana? Bukan kayak ente penjilat. Jadi baca Quran didiam terus. Hulu balang datang. Jadi punya prinsip karena Abdullah, dia hamba Allah, bukan orang yang cari muka. Kita udah sholat, khusyuk, doa, baca Quran, nangis. Nah, coba tingkatkan keikhlasan doa. Nanti kita betul menjadi manusia yang merdeka. Jadi nanti tiap acara apa aja nggak berebut makan kalau merdeka, tenang. Nggak lagi itu puasa udah sebulan, begitu giliran makanan berebut. Hilang, sudah hilang. Kalau Abdullah itu tenang, ya nggak serakah, nggak tergiur, menerima sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan. Ini Abdullah, semua nabi-nabi itu Abdullah, jangan dilebihin dari itu. Cuma kalau Nabi Abdullah wa Rasul, mau Nabi Musa, Nabi Isa di Quran, Nabi Muhammad, ini Abdullah wa Rasul. Pasti dimulai kata aneh hamba Allah. Makanya doa di Iqtidah ini kan
Kau adalah yang berhak memiliki pujian dan keagungan. Ahak maqalabu, itu yang paling berhak, yang paling tepat yang dikatakan oleh hamba. Wa quluna laka abdun, semua kita bagimu ini budak. Dari bahasanya budak deh, budak Allah kita. Karena kita dalam sholat kan tiap hari ngomong iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami mengabdi. Artinya hanya kepada Engkau kami jadi budak. Baru tahu, kita ini jadi budak Allah aja deh, merdeka. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta isti'anah. Ini setiap sholat kita baca. Kenapa masih goncang dalam kehidupan? Nah, tingkatkan kekhusyuan, tingkatkan keikhlasan, ikhlas kita baca. Lama-lama selalu Allah berikan rahmat. Menghadapi masalah, problem, sedih sebentar hilang. Karena rahmat Allah dulu. Kita bermuamalah, bisnis, dagang, ketipu, sedih sebentar, Allah turunin rahmat hilang. Duit, saya penzahil, duit yang pindah-pindah juga pinjam-pinjaman. Orang kaya kadang-kadang bangun rumah tinggi kan pinjam di bank, bukan duit dia. Nah, kalau sudah kita menjadi Abdullah, itu rahmat Allah cepat turun. Jadi kesedihan, kegamangan itu sebentar kan. Keluarga kita yang meninggal, sedih sebentar, tapi Allah turunin rahmat, udah aktif lagi, ceria. Kenapa? Rahmat Allah. Maka kita harus jadi Abdullah. Itulah iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Nah, ini kita sudah pelajari kemarin. Kemudian sekarang harus diketahui tentang apa sujud. Apa yang menempel ketika sujud? Ini yang hadis kita baca sekarang. Hadis dari Ibnu Abbas. Jadi sujudnya harus benar sekarang. Ya, harus benar sujud setelah kita dapat informasi dari hadis. Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Pokoknya periwayat hadis paling banyak Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Anas bin Malik, Aisyah, Abu Hurairah. Karena masih kecil-kecil apanya kuat. Abu Bakar dihitung dengan jari, Umar bisa dihitung dengan jari, Utsman bisa dihitung dengan jari. Ali lebih banyak karena Ali lebih muda dalam meriwayatkan hadis. Jangan kaget, kok Umar sedikit, Umar memang dia tua, lebih banyak ngamalin, dapat ngamalin, apalah nggak sekuat Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Anas bin Malik, Aisyah, Ibnu Amr. Ya, itu yang muda-muda tuh yang banyak meriwayatkan hadis. Jadi ratusan ada yang dibuat. Kenapa? Ya memang udah begitu. Man ta'allama fi sighar kan naqsi 'alal hajar. Siapa yang belajar dari kecil seperti mengukir di atas batu. Wa man ta'allama fil kibar kan naqsi 'alal ma. Siapa yang belajar di waktu besar, udah tua, seperti melukis di atas air. Dengar bentar lah, beda sama yang muda. Coba aja deh kita laguin dulu dari waktu kita kecil itu apa, sampai sekarang gak hilang. Burung kakak tua, kan nenek yang nyanyi kita dengerin. Ya, bintang kecil, lihat kebunku, melekat tuh apalah. Tapi kita belakangan kita mau balik sebentar hilang. Makanya orang yang banyak hafal banyak lupa. Kalau nggak banyak hafal nggak lupa. Iya kan? Nggak hafal ya nggak lupa. Banyak hafal jangan kaget, banyak hafal banyak lupa. Nah ini hadis An Ibnu Abbas. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'ati a'dud. Ibnu Abbas mengatakan apa? Qala Rasulullah SAW, saya diperintahkan sujud untuk sujud di atas 7 tulang. Yang mana 7 tulang? Jadi yang nempel di bumi ini 7 tulang. Umir itu kata Nabi, saya diperintahkan sujud di atas 7 tulang. Yang pertama jabha, ini nempel, kening, dahi, jidah, itu
Satu tulang nih. Yang kedua wa asyara bi yadihi ila anfihi. Dia duduknya begini Nabi. Tapi yang dimaksud jidat. Cuma nunjuknya ke hidung. Hidung boleh nempel, boleh enggak. Cuma kadang-kadang orang ada yang sampai begini, ubun-ubunnya yang nempel, salah, jidat. Kemudian yang kedua, ketiga, tangan. Tangan jangan sampai ada yang terangkat. Jidat, tangan, tiga. Ya. Kemudian warukbatain, lutut kiri kanan, berarti 5. Kemudian watrofil qadamain, dan jari ujung-ujung jari kaki. Nah ini 1, 2, jadi 7. Jadi kalau diangkat 1, 6. Ada yang suka kadang-kadang ngangkat-ngangkat, itu nggak tepat sesuai dengan. Jadi kalau sujud di atas 7 tulang. 1, 2, 3, lutut, 4, 5, sama atrof rijlain, ujung kaki nempel. Maka yang hadis sebelumnya nih, gimana jari supaya menghadap kiblat semua. Ya, jari menghadap kiblat. Nah, ini nempel semua. Nah, ini kita sampai di sini hadisnya, bahwa sujud sudah kita harus terapkan di atas 7 tulang. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memandaikan kita dan Allah senantiasa membimbing kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.